Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, sebelum Anda memulai aktivitas hari, kita ikuti kajian syarat hikmah Dialog Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kawan, pagi ini Dialog Fajar bersama saya Fitriana Ayu dengan kawan-kawan pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya. Sudah bersama kita kawan Ustadz Umar Jaini, pimpinan pesantren Al-Quran Nurul Falah. Assalamualaikum Ustadz Umar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, lancar Ustadz ini tadi. Alhamdulillah, selalu dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Saya sempat ngobrol sama Ustadz Umar, manusia itu dasarnya itu ada yang baik dan ada yang buruk, kurang lebihnya begitu ya Ustadz Umar ya. Iya, nah, betul. Nah ini mana nih yang dominan muncul di kehidupan kita? Nah ternyata di situ ada salah satunya yaitu serakah kawan. Memang serakah itu yang seperti apa? Kita cari tahu bersama Ustadz Umar Jaini. Monggo Ustadz Umar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ya, baik Mbak Ayu, diskusi kita pada pagi hari ini di acara Dialog Fajar ini mencoba kita memperbincangkan tentang sifat yang ada dalam diri manusia, salah satunya yaitu sifat serakah. Karena serakah ini ternyata merugikan diri sendiri secara kesehatan dan juga merugikan orang lain secara sosial. Apalagi sekarang ini dalam situasi yang kita sama-sama merasakan, kalau pada diskusi kemarin, di Dialog Fajar kemarin kita diskusikan tentang bagaimana perlunya mengedepankan sifat qanaah untuk menghadapi situasi yang seperti sekarang ini. Tapi pada sisi yang lain, satu sisi menganjurkan untuk dalam situasi seperti ini untuk bersama-sama hidup dengan mengencangkan ikat pinggang ya. Iya, Ustaz Umar. Iya. Tapi yang sisi yang lain masyarakat ada yang masih berlebihan malahan. Nah, ini kadang-kadang memang kontras ya, paradoks. Satu sisi keadaannya seperti ini, masyarakat dihimbau untuk mengencangkan ikat pinggang, bahkan sampai ada istilahnya sampai lengket gitu ya. Betul. Sampai begitu. Tapi sisi yang lain tapi ada sisi yang lain masih juga berkembang di sebagian masyarakat kita, ada sifat-sifat yang kurang baik itu. Jadi memang kawan, hidup ini di dunia ini pada hakikatnya diuji oleh Allah tentang apa? Karena memang dalam jiwa manusia itu diberikan dua sifat, yaitu sifat baik dan sifat buruk. Jadi memang manungso itu Mbak Ayu dicetak oleh Allah, diberikan dua sisi, dua potensi. Yang potensi satu potensi kebaikan, potensi yang berikutnya adalah keburukan. Ada yang senang berbuat kebaikan-kebaikan, terdorong untuk berbuat kebaikan, tapi juga ada jiwa kita ini ada yang senantiasa mendorong untuk berbuat tidak baik. Nah, dari dua sisi itulah Allah menguji di antara dua itu kira-kira sifat mana yang paling dominan. Nah, itulah yang diuji oleh Allah. Jika yang dominan sifat baiknya, maka kebahagiaanlah yang akan diperoleh di dunia ataupun di akhirat. Bahagia itu kalau simbol kita kan surga ya. Nah, surga itu terjemahannya ya bahagia. Bahagia apakah di dunia, apakah di akhirat kelak. Jadi kalau orang yang dikedepankan perilakunya yang baik, maka insya Allah dan pasti jaminan Allah, dia akan mendapatkan kebahagiaan hidup. Tetapi sebaliknya, jika yang dominan sifat buruknya, maka kesengsaraan yang akan diperoleh. Maka perlu kita ketahui salah satu sifat yang tidak baik itu adalah
serakah, agar supaya hidup kita tidak terjerumus terhadap yang tidak baik tadi itu, yang akan mendapatkan kesengsaraan. Maka kita perlu tahu salah satu sifat yang tidak baik itu adalah serakah. Ini sangat tepat sekali kita diskusikan di saat-saat kehidupan kita yang seperti ya hari-hari inilah ya. Yang saya sebut tadi itu, satu sisi serba kekurangan masyarakat kita, tapi sisi yang lain masih ada juga kelompok-kelompok masyarakat yang berlebihan dan bahkan berperilaku serakah ini. Nah, gimana sih gambaran serakah di dalam Al-Quran itu? Masya Allah, Al-Quran kita ini memang kitab yang sangat luar biasa, memberikan informasi yang sangat detail tentang bagaimana sifat dan sikap manusia ini. Digambarkan begini, kawan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadz zahabi wal fiddati wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan, berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Masya Allah, jadi kita diingatkan oleh Al-Quran, memang dalam jiwa manusia itu ada rasa senang terhadap sesuatu yang diingini. Jadi ini kan masalah hati ya. Masalah hati itu ternyata Allah memberikan potensi seperti itu. Jadi kita ini kalau ada sesuatu yang diinginkan itu, rasanya senangnya bukan main. Dan cinta terhadap apa yang diinginkan itu. Apa yang diinginkan itu biasanya, ini kalau Al-Quran menggambarkan, wanita, satu Mas. Anak-anak, harta benda, properti dengan berbagai macam bentuknya. Kalau di sini digambarkan bertumpuk-tumpuk dalam bentuk emas, perak, kuda. Kalau kuda itu kuda pilihan, kalau sekarang ini kan ya kendaraan yang mewah gitu kan lah ya. Hewan ternak dan sawah ladang, kebun-kebun, semua orang senang terhadap seperti itu. Itu memang naluri manusia. Naluri manusia memang senang terhadap apa yang diinginkan itu. Kesenangan-kesenangan yang seperti itulah, tetapi Allah mengingatkan kesenangan hidup di dunia seperti tadi itu, tetapi di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Itu senang, siapa yang gak senang perhiasan ya? Perhiasan emas, perak, segala macam, senang manusia. Tapi diingatkan, kalau kecenderungannya ke situ saja, maka Allah mengingatkan, bukan itu yang terbaik, tapi yang terbaik kata Allah adalah di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Nah, itu yang menjadi peringatan di dalam Al-Quran kita ini. Maka manusia memang diberi potensi yang namanya syahwat oleh Allah. Syahwat itu adalah stimuli atau penggerak atau pendorong. Untuk apa? Menggerakkan selera untuk menghendaki sesuatu. Penting ya penting. Kalau nggak punya syahwat, nggak punya selera, ya hidup ini ya hambar tentu saja. Hambar. Ya siapa yang tidak pengen jadi bupati, jadi gubernur? Ya silakan saja. Ya, pengen jadi presiden, pejabat, ya silakan saja. Pengen jadi pengusaha, ya harus ada niat atau ada keinginan seperti itu. Tetapi sekali lagi itu dilakukan dengan cara-cara yang baik, dengan tidak cara-cara yang tidak baik. Itu saja seperti itu. Nah, maka manusia diberi sifat senang terhadap yang ia sukai. Ada kesenangan yang sifatnya duniawi sementara, dan ada kesenangan ukhrawi yang sifatnya kekal. Jadi senang itu pun kalau kita bisa mengelola dengan baik, kesenangan-kesenangan duniawi ini itu bisa berubah menjadi kesenangan ukhrawi yang itu justru lebih kekal. Nah, ini yang kawan,
yang harus menjadi pijakan kita, boleh kita mempunyai sesuatu, properti segala macam harta tadi, tapi itu bukan satu-satunya. Ada kesenangan yang dibalik itu, yaitu kesenangan ukhrawi ini. Nah, maka agar supaya kita tidak rakus untuk menguasai dunia ini, maka diperlukan kendali agar tidak tenggelam kepada kesenangan dan kemewahan duniawi itu. Ini kuncinya, pengendalian diri itu, supaya tidak rakus. Nah, kemewahan duniawi tidak ada puasnya, sementara duniawi itu bukan tujuan utama. Sehingga melupakan tugas-tugas sebagai yang lebih suci dan berarti. Jadi kalau kita lengah, yang kita kejar duniawi saja, nah maka kita akan menghilangkan menghilangkan tugas-tugas yang lebih esensial, yaitu tugas yang lebih suci yang akan menghantarkan kita ke hari akhirat. Nah, memang Mbak Ayu, syahwat itu lebih mudah untuk membangkitkan sifat yang namanya fujur. Jadi dalam manusia itu ada fujuroha wa taqwaha, disebutkan begitu dalam Al-Quran. Ada sifat fujur, yaitu sifat-sifat yang buruk yang terpendam di dalam diri manusia. Kemudian ada sifat takwa, yaitu sifat-sifat yang baik. Itu memang dua-duanya ada dalam diri manusia. Nah, sifat fujur ini akan muncul kalau orang tidak memiliki kendali. Apa kendalinya? Tentu kendalinya adalah iman kepada Allah. Yakin bahwa hidup ini hanya sementara. Yakin bahwa ada kehidupan yang lebih esensial, yang lebih hakiki. Nah, itu yang harus menjadi keimanan. Yakin bahwa semua yang kita lakukan ini ada dipertanggungjawabkan. Maka kalau kita punya pikiran seperti itu, tidak akan hidup serakah. Amin. Nah, maka setiap saat manusia harus selalu mengelola syahwatnya agar selamat hidupnya. Nah, ini untuk mengendalikan. Untuk mengendalikan itu perlu dikelola dengan baik. Nah, jika salah dalam mengelola, akan terperosok ke jurang kenistaan. Hati menjadi mati, tidak mengenal baik dan buruk. Jadi orang-orang yang serakah, yang tidak bisa mengontrol dirinya, hatinya mati, atos gitu kan bahasa Jawanya ya. Dan sehingga tidak mengenal mana baik dan yang buruk, dan ini hartanya siapa, ini boleh atau tidak, larangannya kayak apa, diseruduk aja gitu kan. Kalau syahwatnya tadi tidak terkendali dengan baik. Jadi hati menjadi serakah, mencintai dunia secara membabi buta. Maka digambarkan dalam Al-Quran lebih buruk dari binatang orang yang seperti itu. Balhum adol gitu kan ya, kal an'am gitu kan ya, kayak melebihi dari binatang malahan. Memang Allah menciptakan benda-benda dunia menjadi indah dalam pandangan manusia sebagai hiasan. Hal ini untuk menguji keimanan manusia agar lebih cinta dunia, apakah lebih cinta Allah, apakah lebih cinta dunia. Jadi kesimpulannya Mbak Ayu, memang dunia ini diciptakan oleh Allah untuk menguji manusia, sementara manusia memang di dalam dirinya ini ada rasa cinta terhadap apa yang ada di dunia ini. Nah, kira-kira dari dua itu, manusia ini lebih cinta dunianya atau lebih cinta kepada Allah. Nah, yang lulus lebih cinta pada Allah, itulah orang-orang yang beruntung. Dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna ja'alna ma'alal ardi zinatallaha linabluwakum ayyuhum ahsanu amala. Sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya, untuk kami menguji mereka, siapakah di antara mereka yang terbaik perbuatannya. Nah, jelas sekali Al-Quran memberikan peringatan kepada kita seperti itu. Maka manusia dengan syahwatnya itu memandang dunia dengan kesenangan. Dengan kesenangan itu manusia cenderung serakah untuk menguasai harta benda kemewahannya. Itu kawan, saya kira harus berhati-hati kita ini
agar kita tidak terjangkiti sifat serakah, karena serakah itu hanya kepentingan-kepentingan dunia saja, sementara kita punya kepentingan akhirat yang lebih hakiki. Nah, kalau kita terjebak pada kepentingan-kepentingan dunia saja, sifat serakah tadi itu, maka hidup ini akan menjadi mental kita ini akan depresi, Mbak Ayu. Ini kurang, ini kurang. Jadi terbebani terus otak ini. Ya apa caranya mencari jelek ini? Terus juga Iya. Bahkan kadang-kadang frustasi ketika tidak mendapatkan apa yang dia inginkan. Ya, yang tidak baik lagi kan kemudian melakukan kebohongan-kebohongan untuk mencapai apa yang diinginkan. Maka sifat serakah bisa merusak tatanan sosial karena menabrak kepentingan-kepentingan orang lain. Insya Allah, semoga kita semua yang mendengarkan Dialog Fajar pagi ini, Ustadz Umar, dijauhkan dari sifat serakah ya Ustadz. Amin, 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 ya rabbal alamin. Baik kawan, terima kasih. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu alla ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Dan saatnya saya, Fitriana Ayu, bersama Ustadz Umar Jaini, pimpinan pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya, pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Program Dialog Fajar yang baru Anda simak kerjasama Suara Surabaya dan Pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya, lembaga dakwah yang amanah, profesional, dan berbasis Al-Quran. Pesantren Nurul Falah mencetak guru-guru Al-Quran dengan metode tilawati dan tahfidz Al-Quran. Informasi dan pemberian donasi hubungi 031 828 1278 atau nurulfalah.org. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.